Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukuran wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baik mahasiswa sekalian, kembali pada pertemuan ke-11 ini masih dalam mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas sistematika penulisan karya ilmiah. Nah, ini kita bahas dulu secara umum ya sistematikanya. Sebelum kita masuk satu persatu makalah itu bagaimana sistematikanya, resensi itu bagaimana sistematikanya, dan lain sebagainya. Nanti di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk pertemuan hari ini kita bahas secara umum dulu, di mana karya ilmiah itu ada yang penelitian dan ada yang non penelitian. Ya, ya. Sebenarnya ini penelitian juga ya, cuman dikategorikan sebagai non penelitian. Nanti kita bahas lebih jauh. Baik. Jadi perlu kita ketahui dulu bahwasanya dalam karya ilmiah itu ada karya ilmiah yang sifatnya penelitian, ya, ada juga karya ilmiah yang sifatnya non penelitian. Nah, sebentar, saya ubah dulu ini. Nah, penelitian penelitian yang dimaksud ya, karya ilmiah yang sifatnya penelitian ya, yang dimaksud yaitu karya ilmiah ditulis dan disusun berdasarkan hasil penelitian dan penyelidikan di lapangan. Ya, namanya field research, atau di laboratorium, namanya eksperimen ya. Perihal penelitian, metode penelitian ya, jenis penelitian yang seperti ini, field research ya, eksperimen, itu akan kalian dapatkan di semester atas nantinya. Apa kalau tidak salah di semester 4, semester 5, semester 6 ya, kalian akan dapatkan itu nanti. Nah, cukup diketahui saja dulu bahwa penelitian yang dimaksud ya dalam karya ilmiah ini yaitu eh, karya ilmiah yang ditulis dan disusun berdasarkan hasil penelitian dan penyelidikan di lapangan atau di laboratorium ya. Jadi kita terjun langsung ke lapangan atau ke laboratorium eksperimen. Nah, selanjutnya sementara karya ilmiah yang sifatnya non penelitian ya, yang dimaksud yaitu karya ilmiah ditulis dan disusun berdasarkan hasil penelusuran dan kajian teks. Ya, jadi sebenarnya penelitian juga, cuman karena penelitiannya bukan di lapangan, bukan di laboratorium, makanya dinamakan non penelitian. Ya, eh, kaitannya dengan ini ya, seperti itu. Nah, jadi tetap penelitian juga, tapi kita hanya melakukan penelusuran dan kajian teks, seperti di buku, jurnal, surat kabar, dan lainnya, baik di perpustakaan ataupun di tempat lainnya. Tapi pada dasarnya, nah ini yang mau saya sampaikan, kegiatan-kegiatan tersebut ya, yang ini tadi, ya, itu juga merupakan penelitian. Ya, hanya saja penelitian yang dimaksud di sini ya, itu lebih kepada penelitian baik yang terjun di lapangan, ini tadi ya, field research, ataupun riset yang dilakukan di laboratorium atau eksperimen, seperti itu ya. Jadi untuk hal ini, jadi perlu diketahui bahwasanya karya ilmiah yang penelitian itu ketika dia terjun ke lapangan ya, atau ke laboratorium untuk eksperimen, dan yang dimaksud dengan non penelitian yaitu hanya melakukan penelusuran dan kajian teks seperti buku, jurnal ya, kajian literatur, referensi, dan lain sebagainya. Nah, umumnya non penelitian ini digunakan ya ketika eh, kita ingin membuat karangan karya ilmiah populer, seperti itu. Jadi membuat artikel ilmiah populer, kita mau terbitkan di surat kabar, itu biasanya menggunakan ini. Namanya non penelitian, meskipun eh, dalam praktiknya kita melakukan penelusuran dan kajian teks, ya seperti itu. Baik, kita melangkah ke selanjutnya, ya. Ini yang paling penting.
Jadi sistematika penulisan karya ilmiah. Ini kita bahas satu-satu ya. Jadi ada penelitian ya, ada yang non penelitian. Kita bahas penelitian dulu. Nah, untuk penelitian itu ya ada 7 bagian ya. Jadi ada 7 bagian yang harus diketahui ya. Yaitu bagian pembuka, bagian pendahuluan, bagian pembahasan, bagian metode penelitian, bagian hasil penelitian, bagian penutup, dan bagian penunjang. Nah, ini semua mempunyai anak ya. Jadi ada dalam bagian ini ada eh, komponen-komponen yang harus dilengkapi. Kita ke bagian pembuka terlebih dahulu. Nah, jadi untuk sistematika penulisan karya ilmiah yang sifatnya penelitian, ya, bagian pembuka itu harus ada sampul, ya, harus setelah sampul ada halaman judul, setelah halaman judul halaman pengesahan, setelah halaman pengesahan kata pengantar, setelah kata pengantar daftar isi, setelah daftar isi ada abstrak seperti itu, ya. Itu memang harus runtut begitu ya kalau penelitian. Kemudian bagian pendahuluan, nah itu ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Ya, meskipun tidak persis seperti ini ya, itu kurang lebih sama seperti ini. Seperti contoh biasa di referensi lain itu ada tambahnya di bawah sini yaitu kegunaan penelitian. Eh, Ya, sebenarnya manfaat sama kegunaan itu ya kurang lebih sama ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagian pembahasan. Apa bagian pembahasan ini? Nah, itu ada pembahasan teori, ada kerangka pemikiran, ada argumentasi keilmuan dibahas di situ, dan bahkan pengajuan hipotesis ya jika diperlukan. Ini kaitannya dengan metode penelitian. Kalau penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, maka wajib ada hipotesis. Tapi kalau penelitiannya kualitatif, maka itu tidak wajib, bahkan tidak mesti di referensi yang lain itu ada hipotesis. Nah, setelah bagian pembahasan itu ada bagian metode penelitian. Nah, bagian metode penelitian ini sesungguhnya panjang juga ya pembahasannya mahasiswa sekalian. Namun ini kalian dapatkan nantinya di semester berikutnya. Seperti penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, atau penelitian tindakan kelas, atau penelitian dan pengembangan, research and development, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita ke bagian kelima yaitu bagian hasil penelitian. Nah, bagian hasil penelitian ini ada temuan hasil penelitian yang akan kita paparkan ya, kita uraikan. Kemudian kita bahas hasil penelitian itu. Setelah kita temukan hasil penelitiannya, hasil penelitian yang kita temukan itu kemudian kita bahas, kita diskusikan. Ya. Ya. Kemudian bagian penutup, ada kesimpulan, ada saran, ya, dan terakhir yaitu bagian penunjang. Ada daftar pustaka, ada daftar lampiran jika diperlukan, ya, dan ya begitu. Bagian penunjang ya, itu ada daftar pustaka dan daftar lampiran. Nah, inilah sistematika karya ilmiah yang sifatnya penelitian. Jadi ada 7 ya. Pertama bagian pembuka, kedua bagian pendahuluan dengan komponen-komponennya, ketiga bagian pembahasan, keempat bagian metode penelitian, kelima bagian hasil penelitian, keenam bagian penutup, ketujuh bagian penunjang. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita melangkah ke non penelitian. Nah, seperti apa sistematika karya ilmiah non penelitian itu? Pertama, ada judul, ya. Tidak seperti penelitian di sini ya, yang sangat komprehensif ya, sangat detail. Non penelitian tidak seperti itu karena peruntukannya adalah apa namanya seperti karya ilmiah populer itu ya. Jadi ditujukan kepada pembacanya yang umum seperti itu, bukan yang khusus seperti yang penelitian ini. Setelah ada judul, kemudian ada abstrak ya, ada abstrak. Meskipun apa namanya abstraknya itu berbeda dengan penelitian ya. Jadi abstrak dalam penelitian itu lebih detail lah. Kalau abstrak dalam non penelitian ini ya cukup
ibaratnya kayak gambaran umum dari apa yang akan kita tulis seperti itu. Setelah abstrak itu ada pendahuluan, ya. Setelah pendahuluan ada pembahasan atau isi, kemudian ada penutup dan ada bagian penutup. Gitu. Ya. Kita ke latar belakang masalah terlebih dahulu. Oh, maaf, ini bukan bagian penutup ya. Nah, ini bagian penunjang ini. Ya, ini penunjang. Ya, eh, artinya penutup dan penunjang seperti itu ya. Bagiannya dihapus juga. Jadi penutup dan penunjang. Nah, pendahuluan itu ada latar belakang masalah ya. Itu saja satu ya. Jadi pendahuluannya itu ya latar belakang masalah itu kalau di non penelitian. Kemudian pembahasan isi, dalam pembahasan atau dalam isi karya ilmiah itu sudah kita bahas hasil penelusuran dari berbagai literatur atau hasil kajian teks gitu ya. Jadi berbeda dengan penelitian tadi, pembahasan itu lain tersendiri ya. Jadi misalkan yang mau kita teliti adalah terkait motivasi, ya itu motivasi dulu kita bahas, kita detailkan pembahasannya apa itu motivasi di sini. Baru kemudian kita bahas kembali di hasil penelitian. Kalau di non penelitian itu tidak seperti itu ya. Jadi dibahas juga sih motivasi, cuman tidak dibahas secara detail seperti itu. Kemudian setelah pembahasan isi itu ada penutup. Ya, penutup itu isinya kesimpulan, ya, kesimpulan. Nah, setelah penutup, penunjang, nah itu isinya adalah pustaka acuan dan referensi atau literatur, gitu. Jadi hanya ini ya, hanya ini sistematika dari non penelitian ya. Pertama itu judul, simple saja ya, langsung judulnya apa, seperti itu ya. Kemudian abstrak, gambaran umum dari tulisan kita seperti itu. Kemudian pendahuluan atau latar belakangnya apa, kemudian pembahasan atau isi ya, langsung hasil dari berbagai literatur yang sudah kita temukan melalui kajian-kajian teks, kemudian langsung tutup dengan kesimpulan. Setelah itu di bawahnya diberikan pustaka acuan atau referensi atau literatur seperti itu ya. Baik mahasiswa sekalian, cukup sudah pembahasan kita pada hari ini mengenai sistematika penulisan karya ilmiah. Kalau ada yang ingin ditanyakan seperti biasa, langsung saja melalui di grup ya, dengan sebelumnya menyertakan nama dan kelas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.